Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai logika, Albert Einstein mengatakan bahwa logika adalah nyawa dari ilmu pengetahuan. Tanpa logika, pengetahuan hanyalah sekumpulan fakta tanpa arah. Kata-kata ini mengingatkan kita akan pentingnya logika dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah topik menarik yang kita akan bahas pada sore hari ini. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak Anco selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahmawati, NPM 2023 145000046. Sore ini saya akan membahas mengenai logika dalam filsafat ilmu. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian logika dalam filsafat ilmu. Apa sih logika dalam filsafat ilmu itu? Logika dalam filsafat ilmu itu adalah studi tentang prinsip-prinsip, aturan, dan struktur penalaran yang valid. Ini mencakup analisis dan evaluasi argumen untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan adalah sah dan dapat dipercaya. Dalam konteks filsafat ilmu, logika memainkan peran kunci dalam mengevaluasi dan menyusun metode ilmiah, teori, dan penjelasan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis logika dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada prinsip penalaran yang valid. Logika membantu dalam menentukan aturan dan prinsip yang harus diikuti agar penalaran dapat dianggap valid. Ini termasuk aturan tentang bagaimana premis-premis harus dihubungkan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Maksudnya, penalaran yang valid adalah proses berpikir yang mengikuti aturan logika sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar jika premis-premisnya benar. Maksud dari premis-premis adalah pernyataan atau proporsi yang menjadi dasar atau asumsi dalam suatu argumen. Nah, yang kedua itu ada struktur argumen. Logika menganalisis struktur formal dari argumen, termasuk identifikasi premis dan kesimpulan serta cara mereka berinteraksi. Ini membantu dalam memastikan bahwa argumen dibangun dengan cara yang dapat dipertahankan secara logis. Secara singkat, analisis struktur argumen adalah tentang memahami bagaimana premis dan kesimpulan saling terkait dalam sebuah argumen untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat didukung secara logis oleh premisnya. Ini penting untuk memastikan kekuatan dan ketepatan suatu argumen. Yang ketiga adalah metode ilmiah. Dalam filsafat ilmu, logika digunakan untuk mengembangkan dan menguji hipotesis serta teori ilmiah. Metode ilmiah bergantung pada penalaran logis untuk merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan yang valid dari data tersebut. Jelasnya, metode ilmiah adalah cara terstruktur untuk mengeksplorasi dunia sekitar kita. Ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan, merencanakan percobaan atau observasi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Logika digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini berjalan dengan cara yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh logika dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif dalam metode ilmiah mengacu pada pembentukan kesimpulan umum berdasarkan serangkaian pengamatan spesifik. Ini sering digunakan untuk mengembangkan hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan dari eksperimen atau observasi. Dengan kata lain, dari beberapa contoh yang diamati, kita menyimpulkan suatu pola atau hukum umum. Misalnya, kita mengamati angsa pertama yang dilihat berwarna putih, lalu angsa kedua yang dilihat juga berwarna putih, dan angsa yang ketiga yang dilihat berwarna putih. Kesimpulannya, semua angsa berwarna putih. Dalam metode ilmiah, penalaran induktif sering digunakan untuk mengembangkan hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan dari eksperimen atau observasi. Selanjutnya yaitu penalaran abduktif. Penalaran abduktif dalam ilmu pengetahuan melibatkan penyimpulan penjelasan yang paling mungkin atau terbaik berdasarkan bukti yang ada. Ini digunakan untuk mengembangkan teori atau hipotesis yang masuk akal berdasarkan informasi yang ada. Menyimpulkan penjelasan yang paling mungkin atau terbaik berdasarkan bukti yang ada. Misalkan faktanya, tanaman di rumah tumbuh dengan baik. Hipotesisnya, tanaman tumbuh dengan baik itu karena mereka mendapatkan cukup cahaya matahari dan air. Kesimpulannya, oleh karena itu kemungkinan besar tanaman mendapatkan cukup cahaya matahari dan air. Dalam ilmu pengetahuan, penalaran abduktif digunakan untuk mengembangkan teori atau hipotesis yang paling mungkin berdasarkan bukti yang tersedia. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman,
Secara keseluruhan, logika dalam filsafat ilmu adalah pondasi yang memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang dengan cara yang rasional, terstruktur, dan dapat dipercaya. Tanpa logika, penalaran ilmiah akan kehilangan arah dan kejelasan, yang pada akhirnya menghambat kemajuan pengetahuan ilmiah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.